Saya ingin mengkritisi sahabat saya juga sebenarnya. Sudah ketika dari waktu ke waktu kami belum juga pulang tuh saya terus terang gelisah sekali. Ya, apalagi setelah kemarin disampaikan bahwa ini dari sudut pandangan umur Syamsiah sudah 71, umur Komaria 70 naik ke 74, ini 73 74. Ini sangat menyesakkan saya. Jadi mungkin terlontar bahasa kemarin itu kepada ibu saya sampai datang ya sudah sekarang saya takut tidak nuntut gitu ya, saya tidak nuntut karena saya bepergian pindah ke alam baru itu kan ya bepergian pindah ke sana gitu aja, dan itu tentu menjadi cita-cita, menjadi keinginan, menjadi harapan kita ya. Apalagi setelah kemarin itu diceritani ya kakak, tapi sekaligus umurnya jauh dengan saya ya. Abangnya Mbak Rizka itu kan saudara saya, kakak sepupu saya, tapi saya tahu dari cerita ya, beliau ini sekian tahun tiap hari khatam Quran, bukan simpanan di situ yang di kamar maupun di ruang tamu ya. Saya ada satu yang galau, saya pikir itu karena ternyata bajunya saya besok itu buahnya dan bagus-bagus itu disimpan di situ ya. Tadi saya bilang sama suami, kalau kebesaran lebih penting daripada kekecilan ya. Pakai baju kebesaran kan apa ya, kayak gini kebesaran apa. Kalau kekecilan kan gimana gitu ya. Itu eman kalau dimanfaatkan. Satu, yang kedua juga film tahun itu buku banyak dan buku bagus-bagus. Ada Kamus Al-Munawwir sekarang. Dok, ini eman itu, karena di situ sejarah terus itu kalau dimanfaatkan luar biasa. Buku itu menjadi teman kita yang paling setia. Diajak kencan sebentar, tidak marah. Diajak semalam suntuk pun mereka akan setia menemani kita. Itu buku gitu ya. Sehingga apa itu berusaha sudah buku selesai mesti saya kirim ke perpustakaan biar dilanjutkan kebaikannya. Dulu itu buku banyak mandep, wih, teman sekali itu. Lihat makanya gitu ya Mas Fahmi ya. Ada juga Mbak Indranya, tolong tinggalan itu tidak. Jadi kemarin ini punya Mbak Rizka itu cerdas sekali ya, begitu langsung itu bajunya ayahnya dipakai. Cak maksudnya saya kira pas cukup itu kalau numpuk lagi apa itu salah satu di antara beberapa langkah yang di latar belakangnya saya takut ada nuntut. Perkara Allah masih berikan itu, tapi bukan harapan saya. Karena salah satu doa yang selalu kita baca hari itu, tawaffani muslimah walhiqni bis sholihin. Wafatkan saya dalam keadaan muslim, pasrah, tunduk, dan susulkan saya dengan orang-orang yang surah, apakah santri, apakah keluarga, mengharapkan umur panjang. Tapi kalau kita umur panjang itu bingung saya. Karena saya dicontoh. Karena dicontoh walaupun Kanjeng Nabi jauh bahwa sebaik manusia itu yang panjang umurnya terus bagus sama. Nah, saya kan sudah diingatkan amalnya harus makin gak bagus, sholat aja sujud gak bisa ya. Nah, kalau begini masih dipanjang-panjangin, nah, tekor saya. Nah, selama ini ya walaupun gak tiap hari khatam Quran, paling lama kan ya seminggu sekali khatam Quran
puasa pun sekarang sering terganggu karena daunnya ibu kita ada disiplin minum obat macam-macam ya. Kalau dalam keadaan kita lemah kayak begitu terus pas pulang, gimana itu ya? Nah itulah yang menjadi pertimbangan. Nah, jadikan saya sedikit kalau setelah kemarin diacarai oleh teman-teman santri, ya, abruk katanya, ya, saya paling berat itu ya, itu paling berat. Ditambah lagi dengan ini ada beberapa kiriman baik dari MD maupun dari katanya itu siapa kakaknya Zizi itu. Nah, biar yang sodako ini juga nanti melok dengan maka semuanya ini kami kumpulkan untuk dengan berapa malam ini ya, kita kumpulkan. Saya pikir sudah ada lanjutannya, tahu-tahu ada kumpul besar kayak begitu ya. Itu yang terus yang kedua, tadi itu saya ketika merojaah dengan Haki sama Kori itu bersolatnya panjang lebar itu ya, cucu tersayang ini tanya Pak Bayai apal Quran gitu ya. Tapi saya ngerti isi Quran, jadi kalau ada orang ngaji baca salah ibadah saya tahu karena akan berubah makna, berarti sebagainya ya. Sampai kita juga sering pertama ya. Terus hanya gimana caranya katanya Pak Kori, hanya caranya untuk tidak malas belajar bagaimana ya. Ibunya pasti semangatnya pasti tetap ngaji, melok ngaji, bahkan apa namanya orang sepuh-sepuh pada ngaji itu bagaimana gitu ya. Saya jelaskan, kan sayang kalau Quran dibaca berulang-ulang dan sebagainya, gak tahu pesannya apa gitu ya. Padahal itu kan agung sekali, indah sekali ya. Saya dulu itu kenapa Mbah Yai memberitahu guru utama saya ya karena itu, karena diajarkan oleh Mbah Yai ke saya adalah Fahmil Quran ya, bisa ya, mengkaji isi kandungan Al-Quran. Tidak ada bandingannya itu begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini cucu-cucu ini tertarik hal itu satu paling tinggi sehingga kalau kapan dari saya cari sendiri buku kayak apa, pen kayak apa sudah cari barangkali itu ada. Tapi katanya Bapak Rila tidur lagi, waduh ini. Jadi saya itu ada kenangan yang sangat indah bersama Mbak saya. Karena ya itu dulu itu bukan hanya saya, tapi ibu saya juga semangat ngaji. Ya, punya Siti Zulia itu semangat, bukan yang punya Siti Zulia, bahkan Mbah Nyai Siti Fatimah, Mbah Nyai Bowi itu ngaji abah saya gitu. Nah, saya muda kan, sayang sekali kalau enggak. Tekadnya sederhana. Saya mohon pada Allah, kalau saya baca atau ada orang ngaji saya tahu artinya. Itulah sejarahnya ya. Sehingga gak ada kalimat terlambat sebenarnya untuk menjadi hafizul Quran atau menjadi orang yang paham Al-Quran ya, karena itu jadi acuan hidup yang tidak ada tara bandingannya ya. Nah, kalau sudah mengingat seperti itu ya, PR ini masih banyak, tapi sisi lain saya sudah sangat cukup ya, umur saya itu sudah sangat cukup dari isyaratnya Kanjeng Nabi. Walaupun banyak kita alpa ya, insya Allah mulai muda ya sukalah apel malam gitu ya.
Tapi kan nggak seperti Kanjeng Nabi, ya, sehingga diakui, ya, katakan bahwa saya ini zalim karena kalau mengingat Kanjeng Nabi itu bengkak kaki beliau demi untuk salat malam. Saya belum pernah sampai bengkak itu. Kalau sekarang bengkak ini hanya karena lain, bukan karena sholat saya. Itulah ya. Beliau berlapar-lapar nggak tanggung-tanggung, sampai batu pun dipakai ganjil perut beliau. Saya nggak pernah seperti itu. Ya. Nah, ini kalau begitu itu sebanyak yang belum kita penuhi. Tapi sekali lagi ada satu kerinduan. Ya, di alam baru nanti, dalam barzah itu kita nanti insya Allah bertemu dengan semua yang kita idolakan. Nah, selalu jadi anak negeri solihin di sini, yang apalagi selama ini ya kita bisa guru-guru kita, sangat kita fatihai, itu adanya. Inilah yang alasannya kenapa saya pada malam hari ini merasa sangat butuh untuk merespon dari teman-teman yang ambal warso, yang sugeng ambal warso kepada saya. Ya, lalu mereka kan nggak ngerti bahwa apakah saya bahagia betul begitu kan, gitu ya. Itu terus terang itu paling berat, gitu ya. Saya terus terang, mohon maaf, satu anugerah yang sangat berharga untuk saya adalah saya bisa setiap saat dibarengi santri, ya, untuk jamaah sholatnya, untuk ngajinya, untuk duhanya, untuk salawatnya. Saya nggak butuh jumlah banyak. Kadang-kadang itu saya hanya berdua. Duha itu hanya satu santri, pernah dengan Yahya saja satu. Duha terus burdahan. Tapi ada barengi. Itu yang paling mahal. Ya, sehingga hal ini seperti yang Abah sudah sering sampaikan, betapa sangat berharganya santri dalam hidup saya itu, saya belum pernah dan insya Allah tidak akan pernah meninggalkannya ketika mereka di pondok. Ya, jadi kecuali kalau saya dulu masih kontrak negara harus jadi petugas haji, tapi kalau yang saya setting, saya rencana sendiri, saya umroh itu mesti tetap santri di rumah. Ya, kenapa? Karena ini sangat mahal untuk saya. Ya, sekaligus juga kita khawatir belum ada Pak yang nanti membackup atau istilahnya mengawal kegiatan. Jika dulu Mbak Imam Burhan itu sempat akan diberangkatkan saja sederhana. Ya, beliau dereng wonten sing badali saya, wakili saya untuk apa yang beliau kawal. Gak jadi berangkat beliau. Nah, seperti itulah ya. Sehingga saya itu paling senang ke Makkah Madinah, baik itu haji umrah, tapi lebih senang lagi ketika saya ini dipercaya oleh Allah bagi santri atau dibarengi lisan. Saya ingin ini adalah satu warisan yang paling ya, warisan apa istilahnya, spirit atau warisan ruh, ya, lihat kepada semua durian saya. Ya, perlu kita bangga dengan mapannya ekonomi, mapannya ya. Kalau saya sampaikan dari malam ini kan gitu. Kalau cuma mapan dunia, pangkat dunia, itu hamba yang disayang, dicintai Allah atau tidak sama-sama dibalik. Ya, tapi kalau sudah mapan dari sisi tempatnya keimanan, ya, istiqomahnya ketakwaan, itu hanya spesial yang dicintai oleh Allah. Tentu apa ini semua keluarganya akan dicintai oleh Allah, bahkan juga dibanggakan oleh Rasul. Nah, itu sekilas suatu makna yang mungkin sangat mendasar yang perlu saya sampaikan, saya wariskan ya. Saya tuh kadang belakang ini kalau sudah
sudah baca satu doa itu saya nangis sudah gak terasa. Doa yang saya pasang di ruang tamu itu, ya. Kemarin dijazahkan oleh Kiai Bilal Al-Bab. Ya, salah satu di antara orang itu kalau pengen bagus supaya santri, doanya adalah Rabbana ini askantu yang dzurriyyati biwadin ghairi dzin inda baitikal Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan nas ilahim faj'al afidatan minan nas ilahim warzuqhum nahwaradil lahum. Ini saya rasakan gini, semua keluarganya Abah itu gak ada yang saya warisi harta, ya, gak ada. Ya, saya ingin hanya diwarisi ini model perjuangan Abah begini, ingin mewarisi itu. Ya, saya yakin kalau kita gak pernah hitung-hitungan harta, nanti rezekinya min haitsu la yahtasib. Bukan gak pernah ngitung. Ya, akhirnya kalau kita butuh ya gak usah dihitung, itu akan dicukupi. Itu modal saya gitu ya, mungkin agak beda dengan orang lain. Dan itu terbukti bukan setahun 2 tahun, sekian puluh tahun. Ya, semua terbukti. Nah, inilah yang ingin kami wariskan ya kepada semua putra putri kami, mantu kami, cucu kami semuanya. Jadi sekali lagi saya ya didukung, didampingi oleh ibu yang luar biasa dulu, karena sebelum wafat beliau sudah mengosongkan semua lemarinya. Ya, lemarinya ini ada 70 potong pakaian lebih berikan santri. Bukan hanya mengosongkan itu, ini saksinya Medan. Semua tabungannya, semua perhiasannya serahkan Medan untuk pondok beda apa. Itu luar biasa. Sehingga saya pun ikut-ikutan. Kalau begitu aku juga tidak akan mewarisi harta kepada anak-anak. Tapi mudah-mudahan akan dibaringi oleh Allah min haitsu la yahtasib. Apa yang menjadi dunia. Toh nyatanya semua juga akan terpenuhi, sandang, pangan, papan, Mekah, Madinah, semua terpenuhi. Nah ini yang saya ingin, karena kan gampang sandarannya kak. Ya kalau abang, itu kita abangmu gitu. Ini abangmu, jadi bukan orang lain gitu. Insya Allah pamitnya pada Allah, riadahnya ya itu ya. Baik itu anak, mantu, cucu, itu seperti itu. Hanya dalam banyak hal, beberapa hal berbeda dengan adik-adiknya abah. Walaupun saya ngomong di sini ya, Abah Badroni, Abah Bawawi, itu berbeda. Kenapa? Karena saya temukan itu masa anak-anak saya, masa remaja saya, masa kecil saya itu saya temukan model ini. Sehingga ketika kami dibarengi, didampingi, itu saya hanya ya Allah, kepengen ini menjadi hambamu yang nanti bisa mabungan Rasulullah, mabungan yang sempurna. Itu ya. Contoh sederhana nih, misalnya begini. Ya. Abu Barzan itu yang mungkin tidak ada usaha dunia sama sekali, nggak ada. Tapi ke Mekah berapa kali itu? Ini bulan depan ini juga akan ke Mekah lagi dengan Mas Afiq, dengan apa namanya tukang pijatnya. Saya bilang sama ini perusahaan ini, ya ibumu dalam sehat, kami ngantarkan. Betul. Anak itu kalau bertekad ingin memuliakan orang tua, yakin akan dipertolongan dengan Allah Subhanahu. Itu sebenarnya sederhana dibalik. Kita ke Makkah Madinah bukan karena diberi orang tua, atau justru kita memberi orang tua. Ya dulu Mas Dosani barang itu, aku akan beri mobil. Berangkatnya sih ibumu. Itu terbukti insya Allah nggak mungkin ngurangi sedikit pun ya kekayaan atau fasilitas yang kita miliki karena ini orang dulu. Nah ini kalau Aan ini apa namanya sungguh-sungguh ya, sayangnya, hormatnya, takzimnya pada ibunya ya,
Fatihahnya jangan. Kemudian disyaratkan lagi, ya Allah, nasihat izinkan saya yang akan ngawal mendampingi sholat Rasulullah, ya Allah. Masa gitu kan turutan? Ya, itu semua bisa, sangat bisa ibadah, sangat bisa. Nah inilah yang saya maksud. Jadi sekali lagi banyak hal yang memenuhi pikiran saya. Pertama, mari masalah batin berarti saya itu bukan cuma ingin saya bermanfaat ke orang lain, memberi orang lain, jangan diberi. Sampai buang untuk kayak begitu, saya itu begitu. Ya, hal-hal semacam itu kan sama. Ayat dulu ya, film hadis, itu begitu. Tapi ada lagi yang mungkin sedikit berbeda gitu ya. Saya menilai sesuatu yang paling mahal setelah kita iman Islam, setelah kita ini nyambung ke kajian, yaitu ketika saya dibarengi oleh hamba Allah umatnya kajian Nabi yang satu visi dengan saya. Nah, kalau santri yang barengi kan mesti mahal sekali santri itu sangat mahal. Sehingga kalau bahasa nikah saat mensengkok tak kenal ke santri saya satu persatu, jangan sebut saya kiai. Satu begitu. Itu berarti dilatih khusus biasa itu satu begitu. Jadi kita ini pesantren bukan sekolahan gitu kan. Nah itu yang pertama yang mungkin perlu saya sampaikan kesekian kalinya kepada semua putra putri kami ya. Dan tidak ada satupun Nabi itu mewariskan harta kepada keluarganya ya. Dan diwariskan dari semangatnya, ini hiftul mawali yami waroi kata nanti merati akan fahab di miladun kawaliya yarithuni wa yarithu min ali yakub ajal hurabi. Warisan itu masih apa? Gak ada. Mewarisi harta mobil gak ada. Mewarisi amanah perjuangan betul seperti itu. Nah, kita kan ingin meneladani contoh-contoh seperti itu. Dan itulah rahasianya yang perlu saya sampaikan juga. Jangan sampai penjelasan apa itu nekat ya, ini putra negara dan punya warisan. Siapa bilang gak punya warisan? Ya, warisannya ya itu ya. Kalau harta mau saya dulu juga melarat, kalau lain nggak bawa harta bisa juga tidak ditemani harta, ya sudah gitu ya. Nanti ada rahasia yang akan dibuka oleh Allah ya ketika memimpin kita itu beberapa kapan termasuk itu bagaimana diri ini, bagaimana diri kita itu manfaat orang lain sebanyak-banyaknya gitu ya. Dari sini ya lebih dari ini anak-anak kami, Mas Fahmi ya, dan semua setretan dan Indra kan, itu kan juga santri kami. Saya ingin ya, tinggalnya abahnya itu jangan dimokufkan seakan-akan dan sudahlah. Jadi insya Allah yakin ada barokahnya itu ya. Kalau abah saya dulu berwafat tuh semua ditotal sampai sabuk pun ditotal. Ini nilainya berapa? Sokok. Jadi total semua. Tidak ada Pak Gue gitu, tidak ada. Semua kan ada. Irkah namanya. Sampai terakhir satu baju merah, ya baju biasa bukan kapal. Gak ada yang mau. Semua ada yang mau. Karena ada yang mau terus ambil. Sempat pakai baju merah agak lama. Bajunya abah saya. Juga tepat balas ya kayak ini yang saya ditoron itu dan sudah lama. Tapi karena ini guru saya, orang tua saya bangga ya, pakai baju itu. Ya, karena lama dipakai abah saya. Nah inilah makanya Mas Fahmi nanti biar ditiru sama yang lain, ditiru sama Kama ya. Itu lemarinya ibu itu, lemarinya abangmu itu coba nanti digunakan, manfaatkan ya. Masuk buku-bukunya banyak bagus-bagus ya. Kalau nggak bisa baca sendiri, bacakan orang itu ya, begitu. Makanya
Contohnya istilah apa ini? Ya. Saya ingin anak-anak baca sampai kita pasangi Al-Suyuti segala. Itu buku-buku yang sudah kami baca, 95% lah. Ya, bukan beberapa orang tapi saya beli. Ya. Tapi terus kami baca kan tak mungkin. Ya sudah biar dibaca saja. Ya. Nah ini beberapa hal jadi sekali matur nuwun semuanya atas kebersamaan dan apa istilahnya tuh riadoh maupun tirakat ya apapun bentuknya itu kan dilalui diterakati di tempat kita karena sekali lagi apa yang Allah negarakan ini bibit masih ya ini sunten ya tumbuhan dari akar silir tapi masih baru bibit siapa tahu Allah izinin nanti cucu-cucunya apa ini yang akan memakmurkannya ya nanti justru Mas Muhammad, Mas Habib, Mas Ari ya Mas Hanan, Hanif itu nanti akan memakmurkannya ya karena di Asilatul juga begitu satu abad baru kelihatan seperti itu beberapa hal yang perlu kami lakukan. Terima kasih perhatiannya dan monggo dari Mas Adib, Mas Kami, sambil Mas Kami bawa sini monggo di amin ya, Allah yang mencocokkan hidup kita ini dengan yang Allah cinta dan teratur Allah ridho amin ya rabbal alamin. Ini sederhana hanya sekarang yang selalu saya ungkapkan di takwa itu bukan kumpulnya dunia punya akhirat itu ya nggak salah itu kucu apa atau bapak urip itu ya nanti Allah tinggal dan mambunga Rasulullah ya artinya bangga dan dibanggakan oleh kajian itu harapan kita. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad alhamdulillah amin subhanaka la musyrika amin amin anta kama asnafsik Allahumma lakal hamdu wa lakal mustafa anta musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah Allah subhanahu wa ta'ala menjalankan saya dan mengatur subhanahu wa ta'ala sya'an ayakulahu kum fayakun tam farija 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 tam farija 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 nahu muhammad amin ya Allah kullu nasallallahu alaihi wa sallam wa nasallallahu Allahumma salli ala fil umuri kulliha wajibna bizid dunya Rabbana inna astaghfiruka wa atubu ilaik Rabbana liqil musalla waj'al afidatan minan nasi lahum warzuqna thamaratil rizqi Rabbana innaka jami'un nasi Allahumma inna nas'aluka wa syukrika wa husni ibadatika Rabbana zidna bi istighfarika wa na'udzu bika Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa li dhawi huquqa lana Allah ya ibadallah ya rabbi bijahika Allah majalna wa ala janna amin nadir bilatina wa dzurriyyatina wa la tajalna wa yahudna bayna rahmatika ya rabbi inna syakirin wa tawaffana muslimin nub'ats min al-amin fi zumratis sabirin Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam al-Fatihah. Amin. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari cahaya
Ayo. Nanti bisa ngambil